ibadah sholat ini ibadah yang menghantarkan kita langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk sekali dibiasakan pada siswa, sekali lagi juga merupakan kewajiban, karena dengan anak-anak itu melakukan sholat tertib, waktu, syukur sholat berjamaah, itu insya Allah akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia podcast Masa Forta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirrabbilalamin, Allah telah melimpahkan iman, Islam, dan ihsan sehingga kita dapat berjumpa kembali. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yakni Bapak PLT Kasih Penma kan Kemenak Kabupaten Tulungagung, Bapak Dr. Haji Ahmad Muksin, MPDI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah. Ya. Terima kasih Pak, hari ini sudah bersedia hadir mensupport kegiatan kami di madrasah. Nah, bertepatan hari ini MTSN Tulungagung memperingati Isra Mi'raj. Nah, beliau hadir mensupport kami semua untuk memberikan nasihat gitu ya Pak. Menurut Bapak hari ini bagaimana Pak kesannya untuk acara kita pada pagi hari ini tadi Pak? Ya, alhamdulillah, subhanallah. Saya tadi datang pagi. Ya, tadi sekitar pukul 8 kurang 5 menit saya lihat anak-anak sudah berjajar duduk luar biasa di halaman, dan semuanya seragam putih, luar biasa, alhamdulillah. Ya, kelihatannya anak-anak luar biasa semangat sekali dalam rangka untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya merasa bahagia dan tersanjung hari ini di MTSN Tulungagung. Bapak, hari ini tema kita akan membahas tentang peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat Islam. Iya. Tema di madrasah kita hari ini adalah Isra Mi'raj sebagai pondasi iman dan karakter bagi pelajar madrasah. Sebagai pondasi iman dan karakter. Sebagai pondasi iman dan karakter. Bapak, menurut Bapak Isra Mi'raj itu maknanya apa Pak? Kira-kira bagi siswa kita Pak? Iya. Memang kalau secara umum kita maklumi bahwa Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan, memangnya perjalanan Rasulullah SAW mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Namun terkaitkan dengan kegiatan motif kepada anak-anak pelajar, tentunya ini diharapkan memberikan motivasi anak-anak pelajar untuk meningkatkan keimanan. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kabar dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika yang pertama sekali membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini juga diharapkan anak-anak imannya tambah tebal begitu ya. Selain itu memang ketika sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj di sana kan karakter Rasulullah SAW dikatakan diuji oleh Allah dengan ya utamanya wafatnya istri tercinta Khadijatul Kubra, juga pamannya beliau Abu Thalib yang sangat-sangat membantu perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian yang terpenting lagi kepada pelajar tentunya adalah meningkatkan supaya siswa itu bersemangat untuk menuntut ilmu demi kemanfaatan si siswa sendiri untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Saya kira begitu diantaranya. Pak, kan salah satu dari perjalanan Isra Mi'raj itu Pak, itu kan ada perintah sholat ngaten. Oh iya betul. Mungkin jangan sampaikan terkait hal itu Pak. Ya baik. Memang ibadah sholat ini ibadah yang menghantarkan kita langsung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan betapa pentingnya sholat, utamanya sholat 5 waktu. Bahkan kalau kita perhatikan dari sejarah itu mulai dari 50 rakaat sampai berikut terus 5 waktu dengan 17 rakaat ini. Dan diharapkan ini merupakan ya sebuah kewajiban kita semuanya dan merupakan kebutuhan kita sebagai sarana berkomunikasi kepada Allah SWT sebagai bentuk vertikal. Namun perlu juga kita pikirkan selain kita hubungan dengan Allah, tentu kita juga ada hubungan horizontal dengan sesama manusia. Sangat
Luar biasa nggih, Pak. Iya, dan Kita diharapkan ini sholat. penting untuk sekali dibiasakan pada siswa, sekali lagi juga merupakan kewajiban, karena dengan anak-anak itu melakukan sholat tertib, waktu, syukur sholat berjamaah, itu insya Allah akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu Nggih, betul. diantaranya. Ya. Nggih. Harapannya ya Pak, kalau dengan sholat itu kan anak-anak bisa terhindar dari segala kemaksiatan ngaten nggih, Pak. Iya, betul. Alhamdulillah. Insya Allah. Dan saya yakin di MTSN 4 itu luar biasa ya. Nggih. Tadi saya juga sempat ikut dan anak-anak itu ada yang hafal Quran ya. Tadi saya lihat ada yang hafal 30 juz. Nggih, 30 juz. Mudah-mudahan juz 30, sorry. 30 juz 30. nggih. Dan tadi saya katakan mudah-mudahan ke depan nanti dibalik menjadi hafal 30 juz. Amin. Bukan amin, ya juz Rabbal 30 tapi hafal 30 juz. Tapi Luar juga biasa. ada loh Pak yang hafal juz 1 Pak. Oh, Jadi iya. ada juz 30 dan juz 1 itu ada, tapi Iya. beberapa anak ngoten. Iya, luar Jadi biasa. tadi sertifikatnya bolak-balik ngoten. Oh begitu, Iya. ya. Ini sebuah bentuk keunggulan kepada anak-anak untuk MTSN 4 Tulungagung. Kemudian Pak, kalau misalnya nggih anak-anak itu kan sekarang rentan dengan pergaulan remaja nggih. Oh iya, Kira-kira tantangannya apa Pak? Anak-anak itu kalau melaksanakan sholat untuk masa sekarang nih, kan sudah ada HP karena ada digital nih. Kira-kira gimana Pak menurut jenengan ngaten? iya. Terkait dengan tantangan anak ya. Nggih. Memang ini tantangan anak sekarang ini dengan adanya HP itu sebenarnya satu sisi sebagai peluang sebenarnya, peluang dia untuk mengembangkan diri, namun di satu sisi juga sebagai tantangan. Maka itu terkait dengan tantangan masa depan anak ini harus kita biasakan mulai dengan karakter-karakter yang mulia. Karakter-karakter yang mulia yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya kalau saya kaitkan dengan Isra Mi'raj, di sana Rasulullah memiliki keteguhan yang luar biasa di dalam menghadapi tantangan, cobaan ketika istri tercintanya meninggal, pelindungnya paman Abu Thalib juga diwafati oleh Allah. Ini merupakan sebuah ujian kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah anak-anak kita sebagai makhluk hidup manusia ini juga penuh dengan tantangan. Dan ini harus kita upayakan dalam persiapan lah begitu ya. Dan diantaranya anak-anak itu dengan cara sholat, insya Allah mendekatkan diri pada Allah, nanti terbentuklah akhlak-akhlak itu sebagai bentuk antisipasi menghadapi masa depan. Insya Allah dengan sholat yang baik anak-anak itu siap untuk menghadapi masa depan. Nggih, betul sekali Pak. Pertanyaan terakhir nggih Pak ya. Siap. Kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa-siswa kita terkait dengan dikaitkan dengan hari ini pelaksanaan Isra Mi'raj Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya boleh berpesan dari alhamdulillah, pertama terima kasih dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang MTSN ini sudah melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Kemudian juga ada kegiatan tadi, juga ada doa bersama, juga kita memberikan anugerah apresiasi kepada anak-anak yang hafidz Al-Qur'an. Juga tadi juga ada seni dan beberapa hal yang saya sampaikan pesannya ya, kegiatan-kegiatan yang baik ini mohon untuk bisa dilestarikan. Di sana ada al-muhafadzah qadimis sholih wal akhdhu bil jadil aslah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik monggo untuk dilanjutkan. Kemudian terkait dengan Isra Mi'raj, saya berharap ya pesan untuk keluarga besar MTSN 4 Tulungagung ini keteladanan atau keteguhan Rasulullah untuk ditanamkan karakter kepada anak didik. Dan utamanya puncaknya anak monggo dibiasakan terkait dengan sholat berjamaah. Khususnya kalau di MTSN 4 ini sholat zuhur bisa berjamaah ya. Nggih, berjamaah. Sholat asar bisa sudah Sholat pulang. asar sudah pulang nggih. Udah pulang ya. Jadi sholat zuhur ini berjamaah. Bahkan tadi saya juga sempat menangkap bahwa ada kegiatan misalnya sholat duha. Nggih. Jadi sholat duha. Insya Allah dengan pelaksanaan ibadah sholat ini anak-anak karakternya terbentuk. Karena tadi saya sampaikan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat yang baik insya Allah anak-anak terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Saya kira pesan saya itu pada besar MTSN 4 ini, mari bersama kita bumikan Al-Quran, kita lakukan sholat dengan sebaik-baiknya dan sekhususnya dengan kemampuan masing-masing. Saya kira itu Mbak Fitria, terima kasih. Terima kasih Bapak. Hari ini sampun rawuh datang madrasah kami. Terima kasih juga telah memberikan kepada nasihat kepada kami semua. Dan semoga apa yang panjenengan sampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua di madrasah Amin, ini. amin. Sama-sama. Kita saling mendoakan. Insya Allah di dalam lingkup Kementerian Agama kita bersama. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.